Tengah menjadi perbincangan di media sosial, bentrok antar pekerja asing di PT KRI yang terletak di Desa Kajar Gunem Rembang dengan warga Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Desa Blora. Dalam rekaman video amatir menunjukkan seorang pekerja warga negara asing yang sedang emosi berjalan dengan memegang gunting. Dari hal tersebut, berdampak kepada 3 orang warga Blora terluka. Satu tertusuk gunting di bagian perut dan 1 orang kegores pada bagian pelipis dan 1 orang lainnya di belakang kepala. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Rezanda Akbar, jurnalis Tribun Muria yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rezanda, silakan informasi terkait kronologi lebih lengkapnya peristiwa ini. Ya, terima kasih Justina. Saat ini kasus bentrok antara PT KRI atau Kapur Rembang Indonesia sudah dalam penanganan pihak kepolisian. Informasi awal bentrok PT KRI dengan warga Blora disebabkan karena asap produksi pabrik itu yang membuat warga sekitar merasa sesak lantaran asap produksi pabrik yang sering turun ke pemukiman selama 3 bulan terakhir. Akibat dampak tersebut, warga yang berjumlah belasan orang mendatangi lokasi dan meminta untuk menghentikan produksi atau meminta solusi agar tak mencemari udara. Saat bermediasi, cekcok pun terjadi hingga 1 orang pekerja asing menusuk 3 orang dengan menggunakan sebilah gunting. Aksi bersih tegang pun mulai memanas hingga beberapa warga Blora yang ikut mediasi itu turun dan menceritakan kepada warga sekitar. Akibat aksi penusukan itu, sekitar seratusan warga datang berbondong-bondong melakukan aksi pengeroyokan dan pengerusakan beberapa fasilitas pabrik. Bahkan ikut dirusak seperti kaca ruangan, kaca mobil juga tak luput dari amukan massa dan lemparan batu. Selain itu, 2 orang pekerja asing juga ikut menjadi sasaran warga dan mereka mendapat perawatan di rumah sakit saat ini. Saat ini pihak kepolisian telah mengantongi nama-nama tersangka dari kejadian bentrok tersebut. Di antaranya 1 orang penusuk dan 23 warga yang melakukan pengeroyokan akan menjadi tersangka. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bahwasanya perusahaan tersebut dikelola oleh pengusaha asal Cina melalui penanaman modal asing. Beberapa kali DLH Rembang juga pernah mendapatkan laporan dari warga Blora yang tinggal di sekitar perusahaan tambang tersebut terkait keluhan polusi udara. Namun saat dinas melakukan pengecekan dan penindakan bahwasanya pabrik tersebut berdalih melakukan uji coba atau dalam masa trial. Bahkan DLH pernah meminta untuk menyetop kegiatan operasional sebelum perizinan beres. Namun beberapa kali perusahaan tersebut masih bandel dan diduga beroperasi diam-diam dengan alasan melakukan uji coba mesin ataupun hendak mengirimkan sampel ke pembeli di Surabaya. Warga sekitar pun sering melihat adanya aktivitas penambangan pada yang dikelola oleh PT KRI di sekitaran perusahaan tersebut. Akibat hal itu, DLH Rembang juga bersurat ke provinsi, pemerintah provinsi maksud saya, hingga dilakukan penerjunan tim. Bahkan perusahaan tersebut juga pernah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk saat ini, hiruk pikuk terkait problematika perusahaan tersebut sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian beserta pemerintah setempat. Jadi seperti itu yang bisa saya kabarkan di sini. Kembali lagi ke studio. Terima kasih rekan Rezanda Akbar, jurnalis Tribun Muria. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Awalnya warga mendatangi PT itu kan mintanya kan istilahnya minta damai lah supaya asap yang menyebar di masyarakat itu bisa dibenahi kan. Itu sudah berapa lama Pak asap itu? Asap sudah mulai bulan 3 Pak. Bulan 3 Maret 2024. Jarak dari pabrik ke rumah warga Pak? Jauhnya ya sekitar itu tadi, ada yang 100 meter, ada yang 300 sampai 700 meter. Rumahnya itu kan mencil ngoten. Datangnya ada berapa? Telah melakukan pemeriksaan terhadap 150 orang, semuanya adalah warga Kabupaten Blora, berkaitan dengan tindakan perusakan atau penganiayaan, atau kita kenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Jadi kita download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.